Kalau orang yang belum berwudu, itu ya kayaknya nggak mungkin lah kalau dia sholat atau tawaf. Kemudian kalau orang batal wudunya, sadar dia batal, tahu yang membatalkan wudu, dan itu terjadi pada dirinya, ya kayaknya nggak mungkin juga sholat atau tawaf atau menyentuh Quran. Kayaknya nggak mungkin juga itu. Lah yang banyak terjadi, orang sudah wudu, tapi dalam berwudu itu syaratnya mungkin tidak terpenuhi, atau rukunnya mungkin nggak benar, ada yang kebolak-balik, atau ada yang salah ketika mengerjakannya. Lah itu walaupun tidak mengalami hal yang membatalkan wudu, tapi tetap wudunya itu dianggap batal. Sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang diharamkan untuk dikerjakan bagi orang yang batal wudunya atau belum berwudu atau wudunya tidak sah. Nah, maka orang tersebut haram melakukan 4 macam. Kalau dalam Fathul Qorib itu disebutkan 3 macam. Perbedaannya 3 dengan 4 itu karena 2 nomor itu bisa dijadikan 1. Sebagaimana yang akan kita jelaskan berikut ini. Adapun sesuatu yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya atau belum berwudu adalah yang pertama, apa yang pertama? Haram mengerjakan sholat. Jadi kalau misalnya sampean-sampean itu wudunya batal atau belum berwudu, itu haram melakukan sholat. Jadi kalau tetap mengerjakan sholat, maka hukumnya berdosa. Karena haram itu artinya adalah jika dikerjakan mendapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Jadi kalau lagi tidak punya wudhu, mending tidak usah sholat. Kalau mau sholat ya harus wudhu dulu. Jadi yang pertama yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu, apa itu batal wudhunya atau memang belum wudhu, maka yang pertama haram melakukan sholat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, la tuqbalu sholatun bighairi tuhurin. Al-hadis rawahu Muslim. Tidak akan diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Jadi kalau ada orang yang batal wudunya sholat, itu bukan hanya nggak diterima, malah berdosa, itu haram itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawadda. Al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak akan diterima sholat seseorang ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi kalau ada orang lagi punya hadas, apa itu sudah wudu batal atau memang belum wudu, maka kalau mau sholat hendaknya berwudu terlebih dahulu. Jadi yang diharamkan untuk dikerjakan ketika orang itu berhadas, yang pertama adalah sholat. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Tawaf juga haram dikerjakan bagi orang yang tidak punya wudu atau batal wudunya atau memang belum berwudu. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, at-tawafu haulal baiti mislu sholah. Al-hadis rawahu Tirmidzi. Tawaf di Baitullah itu melaksana sholat.
sama dengan sholat. Jadi kalau sholat harus wudu, maka tawaf pun begitu. Kemudian yang ketiga, ini kalau versi Fathul Qorib, 3 ini sekalian 4. Disebut satu nomor tapi isinya 2. Kalau dalam kitab yang lain ada yang menyebut 3 sampai dan 4. Apa itu? Menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Kalau di Fathul Qorib ini itu jadi satu nomor. Kalau di kitab lain ada yang nomor 3 itu menyentuh Al-Quran, keempatnya membawa Al-Quran. Lah apa itu beda menyentuh dengan membawa? Beda. Kalau menyentuh itu ya menyentuh seperti kita menyentuh itu. Tapi kalau membawa walaupun enggak menyentuh, kalau itu membawa seperti misalnya Quran dimasuki tas, kemudian tasnya digendong. Nah, itu hukumnya membawa Quran. Itu juga nggak boleh, kecuali misalnya sampean-sampean ke toko mau beli Al-Quran, kemudian dimasukkan ke wadah yang di situ banyak belanjaan, kemudian dibawa pulang, diangkat, niatnya membawa belanjaan misalnya, itu ya nggak apa-apa, boleh. Jadi yang keempat, ketiga dan keempat atau 2 nomor dijadikan 1, jadi ini nomor yang ketiga menurut Fathul Qorib yang diharamkan sebab kita punya hadas, yaitu menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Waqiah ayat 89. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Lah arti dalam ayat ini di tafsir Jalalain itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang suci adalah ailadzina toharu anfusahum minal ahdas. Tafsir Jalalain halaman 445. Orang-orang yang suci itu maksudnya adalah orang-orang yang suci dirinya dari beberapa hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Nah ini 3 macam ini atau bisa dikatakan 4 macam ini yang diharamkan bagi orang-orang yang batal wudunya, atau memang belum berwudu, atau wudunya itu batalnya bukan karena sesuatu yang membatalkan wudu, tapi karena syarat rukunnya itu salah, kurang syaratnya atau rukunnya salah. Ini yang lebih berbahaya ini. Kalau orang yang belum berwudu itu ya kayaknya nggak mungkin lah kalau dia sholat atau tawaf. Kemudian kalau orang batal wudunya, sadar dia batal, tahu yang membatalkan wudu, dan itu terjadi pada dirinya, ya kayaknya nggak mungkin juga sholat atau tawaf atau menyentuh Quran, kayaknya nggak mungkin juga itu. Lah yang banyak terjadi, orang sudah wudu, tapi dalam berwudu itu syaratnya mungkin tidak terpenuhi, atau rukunnya mungkin nggak benar, ada yang kebolak-balik, atau ada yang salah ketika mengerjakannya. Lah itu walaupun tidak mengalami hal yang membatalkan wudu, tapi tetap wudunya itu dianggap batal. Karena yang membatalkan wudu selain dari hal-hal yang membatalkan wudu yang sudah kita bahas kemarin, juga tertinggal salah satu syaratnya atau fardu-fardunya wudu, itu juga termasuk batal wudunya. Jadi orang yang batal wudunya
Itu tidak hanya atau tidak harus orang yang mengalami sesuatu yang dianggap membatalkan wudhu. Tapi ketika berwudhu, syarat rukunnya tidak terpenuhi, atau fardu-fardu wudhunya tidak sesuai dengan tata caranya yang berlaku, maka itu walaupun tidak batal secara yang membatalkannya, maka itu pun wudhunya dianggap batal. Nah itu yang kebanyakan sekarang, orang wudhu merasa belum batal, tapi ternyata wudhunya itu salah. Mungkin syaratnya kurang atau mungkin fardu-fardunya nggak terpenuhi secara benar. Nah itu yang sekarang banyak terjadi. Makanya harus terus ngaji dan dipelajari. Jadi pembahasan kali ini kita membahas tentang 4 macam, atau kalau dalam Fathul Qorib ini 3 macam yang haram dikerjakan oleh orang-orang yang batal wudhunya. Baik batalnya karena memang mengalami sesuatu yang dianggap membatalkan wudhu, atau ketika berwudhu kurang syarat rukunnya, syaratnya tidak terpenuhi, fardu-fardunya salah dalam mengerjakannya. Maka orang-orang yang seperti itu haram untuk mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Fahimtum? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab.